Setelah terusir dari Eden, kehidupan tetap berjalan. Hawa melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Kain, karena dengan pertolongan Tuhan ia memperoleh seorang laki-laki. Kemudian lahirlah adiknya Habel, 2 anak, 2 kehidupan, 2 jalan yang berbeda. Kain menjadi petani, mengolah tanah yang telah terkutuk. Habel menjadi gembala kambing domba. Dari tanah dan dari ternak, keduanya belajar tentang kerja keras, tentang tanggung jawab, tentang hidup di dunia yang telah berubah. Pada suatu waktu, mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan sebagian hasil tanahnya. Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, bagian yang terbaik dengan hati yang tulus. Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya, tetapi kepada Kain dan persembahannya tidak diindahkannya. Bukan sekadar soal hasilnya, tetapi soal hatinya. Wajah Kain berubah, amarah menguasainya. Hatinya dipenuhi iri dan kecewa. Tuhan melihat gejolak itu dan berbicara kepadanya dengan lembut namun tegas. Jika engkau berbuat baik, bukankah engkau akan diterima? Tetapi jika tidak, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia mengingini engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sebuah peringatan, sebuah kesempatan untuk memilih. Kain mengajak Habel ke padang. Tidak ada saksi, tidak ada orang tua, hanya 2 saudara, dan hati yang sudah dikuasai dosa. Di tanah yang pernah menerima kutukan, darah pertama manusia tertumpah. Kain membunuh Habel, adiknya sendiri. Dunia yang baru saja dimulai kini mengenal pembunuhan. Tuhan bertanya, "Di manakah Habel adikmu?" Kain menjawab dengan dingin, "Apakah aku penjaga adikku?" Namun darah Habel berseru dari tanah. Tanah tidak lagi akan memberi hasilnya. Kepada Kain, ia akan menjadi pelarian dan pengembara. Namun bahkan dalam hukuman, Tuhan memberi tanda perlindungan. Anugerah tetap menyertai keadilan. Kain membangun kota, keturunannya berkembang. Mereka menciptakan alat musik, menempa logam, membangun peradaban. Tetapi bersama kemajuan itu, kekerasan juga bertambah. Lamekh membanggakan pembunuhan yang ia lakukan. Jika Kain dibalaskan 7 kali, Lamekh 77 kali. Dosa kini bukan hanya dilakukan, tetapi dibanggakan. Namun Tuhan memberi anak lain kepada Adam dan Hawa, namanya Set. Melalui garis keturunan ini, manusia mulai memanggil nama Tuhan. Harapan belum padam. Inilah daftar keturunan Adam, nama demi nama disebutkan. Generasi demi generasi lahir, hidup berlangsung panjang, ratusan tahun lamanya. Setiap nama diikuti kalimat yang sama. Ia hidup, ia beranak cucu, dan kemudian ia mati. Kalimat itu bergema seperti lonceng kematian di setiap generasi. Kutukan di Eden kini nyata. Manusia tidak diciptakan untuk mati, tetapi dosa membawa akhir bagi setiap kehidupan. Namun di tengah pola kematian itu, satu nama berbeda. Henokh berjalan dengan Allah, ia hidup dekat dengan penciptanya. Dan suatu hari, ia tidak ada lagi sebab Allah mengangkatnya. Lalu lahirlah seorang anak bernama Nuh. Ayahnya berkata, "Dialah yang akan memberi kita penghiburan." Sebuah harapan muncul di tengah dunia yang makin gelap. Manusia bertambah banyak di bumi. Anak-anak perempuan lahir, peradaban berkembang. Namun hati manusia perlahan menjauh dari Tuhan. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Hatinya pilu, bukan karena ia salah, tetapi karena manusia memilih jalan yang menghancurkan. Allah memutuskan untuk menghapus manusia dari muka bumi. Manusia, binatang, segala yang bernafas. Sebuah keputusan yang berat, namun adil. Namun satu kalimat mengubah segalanya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di tengah kegelapan total, ada satu cahaya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ia hidup bergaul dengan Allah. Dunia mungkin rusak, tetapi tidak semua hati binasa. Tuhan memberi perintah yang tidak masuk akal secara manusia. Bangunlah sebuah bahtera besar dari kayu gofir. Ukurannya raksasa, 3 tingkat. Sebuah kapal di daratan kering. Panjang, lebar, dan tinggi ditentukan. Pintu, jendela, ruang-ruang dibuat. Ini bukan ide manusia. Ini rencana keselamatan. Tuhan memberitahu Nuh bahwa air bah akan datang untuk memusnahkan segala yang hidup. Air akan menutupi bumi. Tetapi dengan Nuh, Tuhan mengikat perjanjian. Ia dan keluarganya akan masuk ke dalam bahtera. Keselamatan selalu didahului oleh perjanjian.
Sepasang demi sepasang makhluk hidup akan masuk, dari yang tidak tahir 2, dari yang tahir 7. Hidup akan dipelihara, dan Nuh melakukan semuanya itu. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, tidak ditambah, tidak dikurangi, taat di tengah dunia yang menertawakan. Sementara Nuh membangun, dunia tetap makan dan minum, menikah dan bersenang-senang, tidak menyadari bahwa waktu hampir habis. Tahun demi tahun berlalu, Bahtera berdiri sebagai peringatan diam. Tuhan masih memberi waktu, masih memberi kesempatan. Bumi penuh dengan kekerasan, hati manusia rusak, tidak ada damai, tidak ada kebenaran. Air bah bukan sekadar hukuman, ia adalah riset, pembersihan, awal baru yang menyakitkan. Bahtera berdiri megah di bawah langit yang mulai menggelap. Nuh dan keluarganya bersiap. Dunia menunggu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sejarah akan berubah selamanya.